Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Agus Rianto dari BNPB. Halo, selamat siang Pak Agus Rianto. Selamat siang, Mbak Litang. Baik, apa kabar Pak? Ya, baik, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik Pak Ya, Agus, baik. mungkin kita langsung saja nih Pak. Kondisi terkini Pak, boleh diberitahu mungkin status dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi sejak tanggal 3 November ya, dengan eskalasi yang meningkat, Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Kementerian SDM, meningkatkan status Gunung Lewotobi laki-laki menjadi level 4 atau tertinggi, yaitu awas. Jadi ini merupakan level gunung tertinggi, awas, dengan beberapa parameter indikator tentunya adalah adanya erupsi, kemudian yang tentu eskalasinya cukup tinggi sehingga perlu ditetapkan radius yang aman dan perlu beberapa rekomendasi, salah satunya harus ada warga terdampak dengan radius yang telah ditentukan untuk dievakuasi. Saat ini untuk daerah aman atau masyarakat yang harus dievakuasi atau mengungsi adalah radius 7 km dan 8 km secara sektoral. Jadi 8 km sektoral ini adalah sesuai dengan kecenderungan arah dari material vulkanik ataupun vulkanik, yaitu ke barat daya dan barat laut. Yang kurang lebih adalah mengarah ke Ende, kemudian Maumere dan Labuan Bajo atau Manggarai Barat. Demikian Mbak Lintang. Baik Pak, memasuki level yang awas ya Pak, begitu statusnya awas dan level 4 dan juga tertinggi. Pak, ini sebenarnya material-material apa saja sih Pak yang dapat atau berdampak bagi para pengungsi sehingga pengungsi juga harus melakukan radius yang jauh gitu Pak. Dan juga ini mengapa begitu bahaya Pak? Ya, paling tidak setidaknya ada 3 material ya. Pertama tentu adalah abu vulkanik ya. Kemudian adalah material-material seperti batu itu ya, batu pijar, kemudian juga lelehan lava gitu. Sehingga pada saat kejadian tanggal 3 tersebut ya, sebagaimana kita ketahui di beberapa media, baik media sosial maupun beberapa media yang lainnya, kita ketahui bahwa sampai dengan paling tidak radius 4 km lontaran material pijar tersebut sampai ke pemukiman masyarakat, sehingga ada beberapa rumah yang rusak dan sebagainya. Tentu abu dengan ketebalan yang cukup signifikan juga mengarah ke barat daya barat laut, yang tentu ini akan berimplikasi pada nafasan, kemudian pada atap-atap rumah masyarakat dan sebagainya. Sehingga tentu ini perlu kemudian direkomendasikan untuk radius-radius yang 7 km maupun 8 km sektor tersebut tidak adanya masyarakat yang beraktivitas ataupun menempati rumah tinggal, sehingga itulah akan dievakuasi ke tempat-tempat yang aman yang saat ini sedang dilakukan penanganannya oleh pemerintah daerah dan berbagai stakeholder yang lainnya. Baik, berarti tadi ada 3 material ya Pak ya, yang lebih dominan abu vulkanik dan juga pijar dan juga tadi kerikil begitu ya Pak ya. Lalu apakah juga awan panas di sekitar juga mempengaruhi Pak, atau apakah ini juga akan terus terjadi nih Pak, erupsi-erupsi Gunung Lewotobi? Ya, jadi sepanjang pengamatan kami dan pengalaman kami di lapangan, 2 minggu di lapangan, ada 2 kali ya erupsi yang cukup besar dengan jarak lontaran ataupun hubungan abu vulkanik ya sekitar 8 kilo dan 9 kilo ya ke atas dan mengarah ke barat daya maupun barat laut. Nah ini tentu kita antisipasi sejak saat itu secara berangsur-angsur, secara cepat seluruh komponen kemudian mengevakuasi masyarakat. Dan tentu ini untuk mereduksi korban-korban berikutnya dan dampak dari masyarakat. Tentu awan panas tetap diwaspadai karena tentu material yang dihembuskan oleh gunung tersebut tentu akan panas, baik batunya, lavanya maupun abu vulkanik yang langsung dari kawah tentunya sangat panas sekali.
Demikian, Pak. Baik, Pak Agus Rianto, ini kan semakin luas begitu ya erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki ini. Lalu bagaimana Pak dengan kondisi para pengungsi di sana dan juga posko-posko di sana, Pak Agus Rianto? Ya baik, kami sampaikan juga di hari ke kurang lebih ke-15 hari ini ya, atau 14 hari ini, saat tanggal 3, itu memang kalau kemudian secara instalasi cenderung menurun ya, tetapi tentu kita waspadai, nanti kita juga akan koreksi dengan BVMPG, Badan Geologi Kementerian SDM, tentu seperti apa trennya ini, apakah turun terus, kita harapkan demikian itu, landai terus, sehingga kemarin yang sempat kita perluas area terdampak sektoral 9 kilo dan berubah menjadi 8 kilo, semoga semakin naik, artinya semakin radius aman tersebut semakin sempit. Dan perlu ketahui bahwa memang saat ini cenderung masih erupsi, tetapi secara instalasi tidak seperti pada puncaknya 8 kilo maupun 9 kilo tersebut. Nah, terkait dengan masyarakat, memang ini lumayan lama ya, karena masyarakat harus tinggal sementara di tingkat tinggal di hunian, yaitu beberapa shelter maupun tenda ya, ataupun sekolah ya, lokal-lokal sekolah yang kemudian dijadikan tempat pengungsian sementara ini. Setidaknya ada 7 yang terpusat ya, beberapa, dan kapasitasnya kurang lebih ada sekitar ya 500 sampai 1.000 jiwa di dalam tersebut. Penanganan pemerintah tentu dengan kondisi yang ada, kondisi kedaulatan yang ada, tentu kita maksimalkan layanan masyarakat. Ya, jadi masyarakat tentu akan mendapat layanan, salah satunya tentu permakanan itu wajib pasti gitu ya, primer, kemudian kesehatan gitu, sanitasi ini yang penting, dan tentu kita juga akan memperhatikan terhadap kelompok-kelompok rentan ya, antara lain adalah mungkin lansia, kemudian anak-anak, balita, dan tentu ibu-ibu hamil maupun menyusui. Dan teman kami di lapangan pun saat ini semua komponen juga beraktivitas ataupun memberikan dukungan. Ada trauma healing, kemudian ada dapur umum tentunya, kemudian sekolah-sekolah lapangan ya. Artinya walaupun memang ini tentu tidak seideal pendidikan ini bisa berjalan, tapi paling tidak anak-anak juga tidak lama-lama istilahnya tidak mendapatkan sentuhan pendidikan. Jadi pendidikan pun berjalan dengan keterbatasan yang ada, tetap mendapatkan layanan-layanan dasar tersebut. Demikian, Pak. Baik, Pak Agus Rianto, bantuan tetap terus berjalan dan juga upaya oleh para pemerintah, khususnya BNPB juga sangat membantu para pengungsi di sana. Pak, ini kan erupsi semakin meluas, artinya banyak sekali para penduduk juga yang mungkin banyak sekali terdampak nih Pak. Dengan adanya banyaknya para penduduk ini, bagaimana Pak untuk merelokasi dan juga bagaimana kondisi posko yang mungkin over capacity, Pak Agus Rianto? Baik, tentunya over capacity tetap kita minimalisir ya, dan jangan sampai terjadi. Tentu di setiap pos pengungsian diorganisir dengan baik dengan Pemda, unsur TNI Polri, dan seluruh stakeholder yang lainnya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, di sana tentu ada manajemennya ya. Apakah nanti koordinatornya, setiap ruang kelas maupun tenda juga ada koordinatornya. Jadi disusun rupa. Ini sebuah manajemen pengungsian yang baik dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang memang over capacity dan sebagainya tersebut. Nah, terkait dengan kemungkinan lamanya di pengungsian, ini ada beberapa langkah juga saat ini sedang dilakukan juga untuk percepatan bagaimana terkait dengan pembangunan relokasi rumah-rumah yang memang menjadi ataupun berada di radius yang memang tidak boleh ditempati lagi. Setidaknya ada 5 km ya radius yang memang direkomendasikan nantinya tidak boleh bertempat tinggal lagi, harus pindah. Nah, ini akan didata. Nah, nanti apakah relokasi mandiri atau relokasi yang disediakan oleh pemerintah, tentu ini sedang ditata. Berikutnya di pengungsian tersebut tentu kita juga akan pendekatan-pendekatan pada masyarakat. Misalnya untuk masa-masa hektik ya, awal-awal mereka mengungsi, tapi kemudian mereka mempunyai inisiatif mungkin akan tinggal katakanlah di tempat saudaranya yang aman begitu, kemudian ataupun memiliki tempat tinggal yang lain. Nah, nanti juga ada kebijakan yang pemerintah adalah dana tunggu hunian. Jadi sebelum direlokasi mereka akan mendapatkan dana tunggu hunian
Dan itu akan mengurangi dari jumlah pengungsi yang ada saat ini. Pengungsi nanti kemungkinan akan ke depan ya diprediksikan kalau sudah tertata dengan baik, mungkin berangsur berkurang karena ada sebagian akan memilih kemudian tinggal di suatu tempat yang aman dengan dibantu pemerintah dana tunggu hunian tersebut. Jadi untuk yang relokasi tentu kita akan data, tidak semuanya yang ada di pengungsian ini direlokasi. Mereka hanya berasal dari desa-desa yang berada pada radius yang direkomendasikan oleh BNPB daerah merah, zona merah, tidak boleh untuk tempat hunian, itulah yang harus direlokasi. Tetapi di luar radius itu nantinya mereka akan mendapatkan juga bantuan, misalnya rumahnya rusak, akan mendapatkan bantuan rusak berat, sedang maupun ringan. Dan tidak pindah. Demikian, Pak. Pak Agus Rianto, begitu banyak bantuan yang diberikan oleh oleh pemerintah juga, salah satunya BNPB juga, nantinya akan ada relokasi bagi mereka yang terdampak mungkin rumahnya hancur, begitu ya Pak Agus Rianto. Terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami. Semoga informasi yang telah diberikan juga dapat membantu mereka dan juga kembali para pengungsi juga dapat hidup kembali dan juga bisa pulih lebih cepat. Terima kasih Pak Agus Rianto atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Salam sehat Pak. Siap, pasti. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat jejak kejayaan Sriwijaya di Kota Palembang. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.